Kementerian Desa. Pertama soal rincian prioritas penggunaan dana desa, kemudian juga fokus ya penggunaan dana desa ya. Nah, tentu pembahasannya dengan berbagai kementerian terkait. Kemudian Impres 17 ya. Sebelum Impres tentu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN ya. Dan di dalam undang-undang tersebut ada beberapa mandat, ada 8 mandat ya atau 8 fokus penggunaan dana desa. Kemudian ada Impres 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, gudang dan kelengkapan ya. Nah, kemudian juga kelengkapan KDP, kemudian kebijakan lainnya yang mengacu atau mengatur tentang layanan dasar ya dan kesehatan seperti PAUD ya, Posyandu, TBC, kemudian kemiskinan ekstrim, kemudian juga desa berketahanan iklim ya, termasuk juga desa digital dan lain sebagainya ya. Lanjut, nah ini Bapak Ibu, jadi fokus penggunaan dana desa tahun 2026 itu ada 8 ya. Nah sesuai dengan Undang-Undang APBN, kemudian juga RKP 2025 ya. Jadi sebelumnya memang RKP, kemudian juga Undang-Undang APBN ya. Nah, di dalam Undang-Undang APBN ini ada 8 fokus penggunaan dana desa ya. Yang pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim ya dengan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai ya. Kemudian penguatan desa berketahanan iklim ya dan tangguh bencana ya. Kemudian peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa ya. Kemudian program ketahanan pangan atau lumbung pangan ya, energi dan lembaga desa lainnya ya. Kemudian dukungan implementasi koperasi desa Merah Putih ya. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa ya. Kemudian pembangunan infrastruktur digital dan teknologi desa dan program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi keunggulan desa. Dan juga di dalam Undang-Undang APBN juga masih termuat tentang dana desa untuk dukungan DOP ya. Dana operasional pemerintah desa sebesar atau paling banyak 3% ya. 3%. Nah, nanti hitung-hitungannya ini adalah berdasarkan pagu reguler ya. Kita lanjutkan untuk penetapan fokus penggunaan dana desa. Mana ini? Link YouTube. Nah, untuk fokus penggunaan dana desa ini berbasis terhadap partisipasi masyarakat ya dalam penetapan fokus dana desa. Jadi tentu dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa, kemudian diutamakan juga ya rekomendasi indeks desa ya. Kemudian nanti dibahas dan disepakati ya dalam musyawarah desa ya. Tentu untuk penyusunan RKP desa ya. Kemudian tahapan perencanaan pembangunan desa ya. Dan RKP desa termuat fokus penggunaan dana desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBD desa. Nah, terkait dengan partisipasi masyarakat ya dalam penetapan fokus ya. Ini harus didorong ya, harus melibatkan partisipasi masyarakat desa Bapak Ibu ya. Dan partisipasi ini dilakukan dengan berpihak kepada kepentingan warga miskin, kemudian warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal ya.
Dan partisipasi ini dilakukan ya terlibat aktif, kemudian juga menyampaikan usulan, kemudian memastikan fokus ya, kemudian juga masyarakat maupun elemen masyarakat ikut terlibat dalam mensosialisasikan ya penggunaan dana desa ya. Kemudian juga penetapan ya apa nih publikasi ya. Jadi nanti penggunaan dana desa ini dipublikasi ya di tingkat desa ya, baik melalui digital ya maupun media-media yang ada di desa ya, seperti baliho, papan informasi, kemudian media elektronik ya, media cetak, kemudian media sosial, media website desa, kemudian juga pengeras suara ya, atau media lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa ya. Kemudian ada ini ya eh, pengaturan tambahan ya bagi pemerintah desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan dana desa dikenai sanksi ya berupa tidak berwenang mengalokasikan dana operasional pemerintah desa ya paling banyak 3% dari pagu dana desa ya di luar pagu KDMP untuk desa pada tahun anggaran berikutnya. Jadi nanti kalau umpamanya tahun ini ya Bapak Ibu tidak melakukan publikasi itu akan dikenakan sanksi tidak mencairkan dana DOP tahun 2027 kira-kira gitu ya. Nah, ketaatan pemerintah desa terhadap ketentuan sanksi dilaksanakan oleh aparat pengawasan inter pemerintah daerah kabupaten kota APIP. Jadi nanti kita dibantu oleh APIP untuk memastikan seperti apa kondisi penggunaan dana desa, publikasinya seperti apa ya, apakah dilakukan atau tidak. Nah nanti API akan melakukan rekomendasi ya. Kemudian hasil pengawasan dilaporkan kepada oleh Bupati Kota kepada Menteri ya, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri ya. Jadi nanti Pak Bupati akan menyampaikan laporannya kepada Menteri Desa, kemudian kepada Menteri Dalam Negeri ya. Kemudian pelaporan penetapan fokus penggunaan dana desa. Nah, dan nanti penggunaannya itu dilaporkan ya kepada kepala desa ya menyampaikan laporan penetapan fokus ya kepada menteri ya. Kemudian laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital ya menggunakan sistem informasi desa atau aplikasi lainnya yang disediakan oleh kementerian ya. Kemudian laporan dilengkapi dengan dokumen peraturan desa ya tentang RKP desa dan peraturan desa tentang APBDes ya. Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, kepala desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan desa kepada menteri dalam bentuk dokumen fisik ya. Laporan dilakukan paling lambat 1 bulan terhitung sejak RKP desa ditetapkan ya. Kemudian pembinaan ya. Pembinaan ini dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangannya. Ya. Kemudian pembinaan dapat dilakukan oleh perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian pembinaan dapat menggunakan sistem informasi desa. Ya. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian BPD atau Badan Perusaratan Desa dan masyarakat desa ya. Kemudian pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah daerah kabupaten kota ya atau APIP ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, sekarang kita masuk ke menunya ya. Nah, tadi ada 8 ya, 8 fokus penggunaan dana desa.
Jadi kita akan jelaskan satu persatu, Bapak Ibu, ya, fokus penggunaan dana desa itu seperti apa. Yang pertama untuk penanganan kemiskinan ekstrim, ya, berupa apa? BLT, ya, BLT, bantuan langsung tunai desa. Kalau tahun 2025, ya, BLT itu paling banyak 15%, ya, itu tahun 2025, ya. Nah, kemudian tahun 2026 BLT itu tidak ditentukan Bapak Ibu persentasenya, ya. Jadi tidak ditentukan lagi persentasenya, cuman hanya besarannya saja per bulan, ya. BLT diberikan paling banyak sebesar, jadi ini paling banyak, ya. Paling banyak 300.000 rupiah per bulan per KPM, ya, yang diputuskan dalam Musdes, ya. Jadi kami sampaikan, ya, diberikan paling banyak, ya. Pak, boleh nggak di bawah 300? Boleh, ya. Silakan saja, ya. Apakah di bawah 300, ya, apakah 250 atau seperti apa, ya. Nah, tentu penerima KPM ini, ya, dimusyawarahkan di tingkat desa, ya, dimusyawarahkan, ya. Nah, kemudian dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus, ya. Ini istilahnya bisa dirapel, ya, sekaligus, ya, 3 bulan, ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, boleh, ya. Kemudian boleh nggak 4 bulan, 5 bulan, ya, boleh. Silakan saja sesuai dengan kemampuan dana desanya, ya. Karena dana desa sekarang pagu regulernya berkurang, jadi tentu ini menyesuaikan Bapak Ibu, ya, menyesuaikan terhadap kondisi lapangan atau kondisi kebutuhan, ya. Kemudian datanya, ya, bisa berbasis data yang ditetapkan oleh pemerintah atau bisa juga oleh data desa, ya, sesuai dengan kondisi lapangan, ya. Nah, tentu dicek lagi, ya, dicek lagi data pemerintah tersebut apakah betul-betul sesuai dengan kondisi lapangan, ya. Kemudian dalam hal desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah, kepala desa dapat menetapkan, ya. Jadi ini kepala desa dapat menetapkan siapa penerima BLT-nya, ya. Kemudian kriterianya, ya, kehilangan mata pencarian, kemudian mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, ya, kemudian sakit kronis, kemudian atau penyandang disabilitas, ya. Kriteria berikutnya adalah tidak menerima bantuan sosial PKH, ya. Kemudian rumah tangga dengan anggota keluarga tunggal lanjut usia, ya, dan atau perempuan kepala keluarga dan keluarga miskin, ya. Nah, para penerima ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa, ya. Lanjut. Nah, kemudian menu atau fokus penggunaan dana desa berikutnya adalah penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, ya. Nah, dana desa bisa digunakan untuk mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa. Seperti apa? Seperti pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, ya. Contohnya seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan atau pemeliharaan tempat atau pembuangan sampah, kemudian juga pengadaan peralatan, ya, sampah maupun pelatihan pengelolaan sampah atau limbah padat cair, ya. Dana desa juga bisa dilakukan untuk pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa membakar, ya, melalui PKTD, ya. Jadi tidak membeli lahan, ya. Kemudian peningkatan atau mempertahankan tutupan vegetasi, ya, seperti pemeliharaan lahan, kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala desa, ya. Kemudian pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan rob dan naiknya permukaan air laut, ya. Kemudian penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE, ya, untuk desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.
Kemudian dana desa bisa digunakan untuk adaptasi, ya, adaptasi dampak perubahan iklim, ya, dan penanggulangan bencana, meliputi pengendalian kekeringan banjir, ya, atau longsor, kemudian penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut atau ROB, ya, seperti pengadaan bibit atau penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai, ya, atau rehab kawasan bakau, ya, skala desa, ya. Lanjut, kemudian peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan. Dana desa bisa digunakan untuk revitalisasi pos kesehatan desa, ya. Kemudian juga pencegahan dan penurunan stunting, ya. Kemudian pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk TBC dan masalah kesehatan jiwa, ya. Kemudian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah, ini tentu sesuai dengan kewenangan desa maupun skala desa. Lanjut. Nah, penggunaan dana desa untuk revitalisasi pos kesehatan desa atau poskesdes. Nah, kemudian, nah ini revitalisasi ini bisa berbentuk, ya, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan desa serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, ya. Ini bagi desa yang belum memiliki layanan akses kesehatan. Jadi kalau sudah tercover dengan pembiayaan lainnya tentu tidak boleh ganda. Tapi ini untuk betul-betul yang belum mempunyai akses layanan, yang belum mendapatkan pembiayaan, ya, baru bisa dilakukan oleh dana desa, ya. Kemudian pencegahan dan pemberantasan narkotika, ya. Ini dana desa bisa untuk komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan penyaluran narkotika. Kemudian juga bisa untuk pelaksanaan festival olahraga, ya. Kemudian juga bisa dilakukan, ya, untuk kegiatan lainnya yang betul-betul untuk, ya, mengurangi atau mengeliminir atau mencegah peredaran narkotika, ya. Lanjut. Kemudian untuk stunting, ya. Jadi penanganan stunting ini Bapak Ibu tidak jauh berbeda, ya, dengan kebijakan sebelumnya, ya. Jadi tidak jauh berbeda atau sama, ya, dengan penanganan stunting, ya, tahun sebelumnya. Jadi bisa dilakukan dengan intervensi spesifik, ya, intervensi sensitif maupun tata kelola pelaksanaan konversi percepatan pencegahan penurunan stunting, ya. Lanjut, next slide. Kemudian untuk TBC, ya, ini juga tidak jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya, Bapak Ibu, ya. Nah, bisa untuk komunikasi KIE, kemudian advokasi dan kebijakan tentang eh, penyakit menular, kemudian juga pengelolaan sanitasi dan air minum, ya, untuk pencegahan penyakit, kemudian juga pengadaan alat bantu, media komunikasi, kemudian juga pelatihan kader kesehatan, ya, sesuai dengan kewenangan desa, ya. Kemudian penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan, ya, menghadapi wabah penyakit menular atau kejadian luar biasa, ya. Kemudian juga pembudidayaan dan pelatihan, pengembangan apotek hidup, ya, desa dan produk hortikultura serta tanaman obat, ya, tradisional desa, ya. Kemudian dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan desa siaga, ya, TBC, ya, meliputi dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen, dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim, ya. Kemudian dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses ke rumah sakit, ya, atau fasilitas layanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim, ya.
Kemudian dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader, ya. Kemudian dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka. Oh, ini untuk penyakit menular ya. Penyakit menular ini tadi sudah kita sampaikan ya. Nah, ini next untuk program ketahanan pangan ya. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan energi dan lembaga ekonomi desa lainnya ya. Nah, program ketahanan pangan ini masih ditentukan Bapak Ibu, tetapi untuk persentasenya tahun ini tidak ada ya. Tahun lalu itu paling sedikit ya, tahun lalu ya. Itu 20% tahun lalu. Nah, tahun ini tidak ada persentase, tetapi tetap ada untuk ketahanan pangan. Nah, bagi Bapak Ibu ya, eh, apabila untuk melanjutkan ketahanan pangan bisa juga menggunakan dana desa ya. Nah, tapi terserah persentasenya disesuaikan melalui musyawarah desa ya. Ketersediaan pangan itu meliputi atau ketahanan pangan itu meliputi pertama ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, kemudian pemanfaatan pangan di desa ya. Nah, ketiga hal ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu masih bisa mengacu kebijakan-kebijakan ini ya, bisa melanjutkan kebijakan ketahanan pangan, tetapi tahun ini tidak ada persentasenya ya. Lanjut. Untuk program swasembada energi ya, ini bisa dilakukan pengolahan limbah ya, limbah pertanian dan tanaman seperti jagung, kedelai dan tebu menjadi biofuel ya. Kemudian pengolahan kayu ya, dan limbahnya seperti sisa-sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, kemudian instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran menjadi biogas ya. Kemudian pembuatan bioetanol dari ubi kayu maupun biodiesel dari limbah minyak goreng ya. Kemudian untuk fokus penggunaan dana desa ya. Next slide. Untuk dukungan implementasi koperasi desa Merah Putih. Nah, ini perlu kami jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya memang terbit Impres nomor 9 tahun 2025 ya. Impres ini adalah percepatan pembentukan ya KDMP. Nah, kemudian terbit lagi Impres 17. Ya, Impres ini adalah untuk percepatan ya, percepatan pembangunan gerai, gudang dan kelengkapan KDMP ya. Jadi fokus penggunaan dana desa seperti itu Bapak Ibu ya untuk KDMP ya. Nah, berdasarkan Impres itu ya, dukungan dana desa adalah sebesar 3 miliar ya. 3 miliar ya. Dan nanti setiap tahun itu akan dipotong dana desa ya. Dipotong dana desa setiap tahunnya ya. Nah, di dalam Impres itu memang ada dua mandat. Pertama dukungan dana desa untuk KDMP ya sebesar 3 miliar ya. Kemudian juga imbal jasa 20%. Ya, imbal jasa 20% dari KDMP ya setiap tahun dari sisa hasil usaha ya nanti diserahkan ke pemerintah desa ya sebesar 20% ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu tolong nanti ya dipastikan pembangunan KDMP ini kemudian peran pemerintah desa atau kepala desa ini sebagai di samping sebagai kepala pemerintahan juga sebagai pengawas KDMPG ya sebagai pengawas ex officio ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti KDMP itu betul-betul menghasilkan penambahan PADES sebesar 20% kepada
desa ya. Nah, nanti ya fokus penggunaan dana desa itu ya untuk KDMP ini dialokasikan dalam perubahan APBDes ya. Setelah dilakukan penyaluran dana desa untuk dukungan implementasi KDMP sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan usulan pemerintahan di bidang keuangan. Jadi yang Bapak Ibu terima informasinya atau kebijakannya saat ini adalah sudah dikeluarkannya oleh Kementerian Keuangan ya, pagu reguler ya, pagu reguler setiap desa ya. Nah, kemudian nanti akan ditetapkan ya KDMP-nya ya seberapa besarnya. Nah, itu akan masuk di perubahan APBDes nanti. Jadi sebelum itu Kementerian Keuangan akan mengeluarkan keputusan menteri yang terkait dengan KDMP ya, dana desa untuk KDMP ya. Next. Kemudian untuk pembangunan dan pembelian infrastruktur desa ya. Nah, dana desa ini bisa dilakukan untuk padat karya tunai desa ya, untuk padat karya tunai desa. Nah, difokuskan pada pembangunan sarpras, infrastruktur produktif ya di desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan desa dan berbasis pemberdayaan masyarakat ya. Jadi pelaksanaannya didasarkan pada prinsip inklusif, partisipatif, transparansi dan akuntabel, kemudian efektif, kemudian swadaya dan swakelola ya. Nah, kemudian pekerjanya diprioritaskan penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, kemudian anggota keluarga miskin, serta anggota marginal lainnya ya. Nah, ketentuan pembayaran upah PKTD ini ya, ini dilakukan setiap hari. Kemudian juga upahnya paling sedikit ya 50% dihitung dengan ketentuan besaran upah kerja ya. Jadi dari umpamanya paket pekerjaan itu 50 juta, 25 juta itu untuk upah bagi pekerja tadi ya. Kemudian next slide. Nah, untuk fokus penggunaan dana desa untuk infrastruktur digital ya dan teknologi di desa. Nah, jadi penggunaan dana desa ini ya difokuskan kepada desa yang masih membutuhkan ya. Jadi bagi desa-desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil ya dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi ya seperti internet, jaringan telekomunikasi dan sumber daya teknologi lainnya. Nah, ini dana desa untuk infrastruktur digital ini bagi desa-desa yang seperti terpencil, terluar ya, tertinggal, yang jauh, yang aksesnya sulit ya atau terbatas ya. Jadi dana desa bisa digunakan untuk itu gitu ya. Nah, pembangunannya atau penggunaannya seperti apa? Dukungan untuk ya eh, pembangunan atau pengembangan dan pemeliharaan aliran listrik ya yang belum dialiri listrik oleh PLN ya. Nah, ini bisa dilakukan ya dengan teknologi apa itu energi terbarukan ya. Seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin. Kemudian jaringan distribusi tenaga listrik ya. Kemudian kegiatan lainnya untuk pembangunan atau pengembangan ya. Pembelian listrik sesuai dengan kewenangan desa ya. Kemudian pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet ya. Seperti pembangunan tower akses jaringan internet ya. Kemudian internet satelit dan langganan akses internet sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya ya. Kemudian pembangunan infrastruktur digital ya. Kegiatan pengembangan desa digital melalui akses jaringan internet untuk warga desa, kemudian website desa yang diutamakan untuk menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id ya. Kemudian penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet ya. Kemudian pembayaran komunikasi informasi masyarakat di desa serta peningkatan kapasitas literasi digital ya. Kemudian untuk pendataan desa ya,
Ini dana pembekalan. Nah, ini seperti apa? BIMTEK di tingkat desa ya. Jadi BIMTEKnya di desa ya. Kemudian dana transportasi. Nah, ini juga lingkup desa ya. Kemudian dana konsumsi ya. Ini seperti apa? Umpamanya pertemuan ya atau rapat yang membahas digital desa ya. Kemudian juga pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random akses memori 4 GB ya dan penyimpanan 64 GB ya atau pulsa internet bulanan ya. Lanjut. Nah, ini fokus sektor prioritas lainnya ya. Jadi program sektor prioritasnya ini ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa atau kejadian mendesak ya yang diputuskan melalui musyawarah desa. Nah, ini silahkan Bapak Ibu nanti menggunakan dana desa dengan kriteria atau kebijakan kebutuhan mendesak ini seperti apa di desa karena berbeda-beda kebutuhannya di tingkat desa dan kejadiannya juga bisa berbeda-beda. Jadi kami tidak terlalu spesifik ya untuk mengatur atau membuat menu rinciannya ya. Lanjut. Kemudian untuk DOP ya, dana operasional pemerintah desa. Nah, DOP ini tidak jauh berbeda atau sama dengan DOP sebelumnya ya, yang udah beberapa tahun ini berjalan ya. DOP bisa digunakan untuk koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemda atau Pemdas lainnya, kemudian masyarakat dan atau kelompok masyarakat ya. Kemudian penanggulangan kerawanan sosial ya. Kemudian kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa ya. Next. Contoh untuk koordinasi ya. Penggunaan dana desa bisa untuk biaya komunikasi pemerintah desa ya. Biaya komunikasi bisa ke pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan di desa itu sendiri ya. Kemudian kegiatan rapat pertemuan ya dalam rangka koordinasi. Kemudian pelaksanaan koordinasi dari desa ke kecamatan dan atau kabupaten setempat ya berupa transportasi disertai dengan bukti penggunaan ya. Kemudian perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi atau menghadiri undangan dari supradesa terkait pelaksanaan desa sampai tingkat kabupaten ya. Kemudian dana desa untuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial ya. Nah, ini dana desa bisa digunakan untuk ya mengatasi kemiskinan, kesusahan atau musibah dan atau keterbatasan dana ya, meliputi biaya transportasi masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak ya jauh dari desa ya. Kemudian bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrim seperti kain kafan maupun peti jenazah. Kemudian untuk konflik sosial, biaya operasional untuk mediasi konflik sosial ya, seperti biaya transportasi atau konsumsi forum mediasi. Kemudian biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di desa ya, seperti transportasi dan konsumsi. Kemudian penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya ya dan agama. Kemudian dana desa juga bisa digunakan untuk DOP bencana yang menimpa masyarakat desa, meliputi bantuan logistik bagi masyarakat desa yang menjadi korban bencana. Kemudian biaya transportasi pemerintah desa dalam merespon bencana di desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa ya. Kemudian kegiatan atau rapat atau pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial ya. Lanjut. Nah, ini kegiatan lainnya ya. Nah, ini seperti protokoler ya. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, protokoler di tingkat desa, jadi DOP bisa digunakan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi ya, terutama untuk keluarga miskin ya, seperti bantuan seragam, kelengkapan sekolah, piagam atau plakat. Nah, kemudian kegiatan olahraga ya, olahraga
sosial, seni budaya maupun keagamaan, ya. Kemudian penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, ya, seperti penyelenggaraan lomba, peringatan Hari Nasional, antara lain kemerdekaan Indonesia, Hari Pahlawan, Hari Kebangkitan Nasional, dan peringatan Hari Nasional lainnya, ya. Kemudian kegiatan promosi, ya. Kemudian promosi seperti apa? Promosi unggulan desa, promosi produk unggulan, ya, pameran, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet, ya. Kemudian promosi desa berbasis digital, ya. Kemudian pemberian apresiasi, ya, kepada orang atau masyarakat membantu tugas pemerintahan, ya. Lanjut. Nah, kemudian dana desa ada yang boleh, ada yang dilarang, ya. Nah, dana desa dilarang untuk, nah ada beberapa ketentuannya, ya. Pertama, pembayaran honorarium kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota BPD. Nah, ini tidak boleh karena sudah ada pengaturannya dari ADD maupun sumber dana lainnya, ya. Kemudian perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota BPD dari luar keluar, ya, dari wilayah kabupaten kota. Ya, ini tidak boleh. Jadi di luar kabupaten tidak boleh. Jadi hanya boleh dari desa ke kabupaten, paling maksimal sampai di kabupaten, ya. Kemudian pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota BPD. Nah, ini tidak boleh karena sudah ada pengaturannya di ketentuan yang lain, ya. Di ketentuan ADD maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ya, yang ditetapkan dengan APBD, ya. Nah, dana desa hanya boleh bagi kelompok masyarakat atau masyarakat yang terlibat di dalam padat karya tunai desa, ya. Jadi saat ini dana desa diperbolehkan, ya, membayar iuran jaminan sosial kesehatan, ya, ketenagakerjaan bagi masyarakat yang terlibat PKTD, ya, yang terlibat PKTD. Nah, ini boleh eh, dari dana desa, ya. Kemudian pembangunan kantor desa atau balai desa, ya. Nah, ini belum boleh, ya. Kecuali untuk rehab atau perbaikan ringan paling banyak 25 juta, ya. Jadi ketentuan ini paling banyak 25 juta. Jadi Permendes 7, ya, yang mengatur tentang perbaikan kantor desa atau balai desa bagi, ya, desa-desa yang kategori mandiri, ya, itu nanti akan kita revisi Bapak Ibu. Jadi Permendes 7 akan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru, ya. Nah, kebijakan terbarunya ya ini rehab kantor desa sebesar 25 juta, ya. Karena memang di satu sisi dana desa menurun, ya. Kemudian dana desa tidak boleh, ya, bagi, ya, bimbingan teknis, ya, kepala desa, perangkat desa atau anggota BPD, ya. Ini dari dana desa belum boleh, ya. Kecuali dari dana lainnya baru boleh, ya. Nah, karena memang dananya kecil nih, ya. Kemudian menyelenggarakan bimbingan teknis atau studi banding keluar wilayah kabupaten kota, ya. Nah, ini bagi masyarakat, ya, dari yang akan melakukan bintek, ya, itu hanya skala desa dan kabupaten. Di luar dari kabupaten, ya, itu tidak boleh, ya. Kemudian membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya, ya, sesuai dengan SEB Menteri Desa, Menteri Keuangan, sama-sama Menteri Dalam Negeri. Ini terkait dengan pengaturan non-EDMARK maupun ERMARK, ya, terkait dengan kebijakan PMK 108. Jadi kebijakan ini tidak akan membebani, ya, dana desa tahun ini. Jadi itu diselesaikan tahun sebelumnya. Jadi tidak membebani tahun ini, ya. Kemudian pemberian bantuan hukum, ya. Jadi ini tidak bisa juga untuk pemberian bantuan hukum bagi kepala desa, perangkat desa atau BPD atau warga desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan karena kepentingan pribadi, ya. Jadi karena kepentingan pribadi itu tidak boleh.
kecuali ada kaitannya ya dengan penggunaan dana desa maupun masalah lain ya, masalah lain yang terkait dengan hukum. Nah, itu baru boleh difasilitasi oleh dana desa ya. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan dana desa dikelola melalui pembangunan secara berkualitatif ya, dengan unsur utamanya yaitu peran aktif masyarakat ya, atau partisipasi aktif masyarakat ya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan penggunaan dana desa ya. Nah, jadi masyarakat desa berhak ya menyampaikan pengaduan juga apabila ada hal-hal yang tidak sesuai ya dengan penggunaan dana desa ya. Jadi semua pihak bisa menyampaikan laporan atau aduan ya, baik melalui jalur layanan telepon, kemudian layanan PPID ya, layanan SMS, WhatsApp maupun website ya, kepada ya kanal-kanal yang sudah ditampilkan atau disampaikan ini ya. Jadi semua bisa berhak menyampaikan pengaduan ya. Next slide. Next. Next. Sudah selesai, Pri. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini informasi ya, bahwa pagu dana desa tahun ini adalah 60,57 triliun ya. Nah, ini terdiri dari pagu reguler itu 25 triliun. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan, pagu per desa ya. Pagu per desa ini sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kemarin, kalau nggak salah akhir tahun ya, akhir tahun atau awal tahun ya. Nah, ini sudah disampaikan. Kemudian 34,57 triliun ini untuk KDMP. Nah, ini yang akan nanti dibuat keputusan Menteri Keuangan ya, terkait penggunaannya ya, seperti apa mekanismenya ya, yang akan diatur di ketentuan Menteri Keuangan ya. Kemudian 1 triliun ini untuk insentif ya, kebijakannya hampir sama seperti tahun sebelumnya ya. Jadi 75.000 desa, 260 desa, 75.260 desa ya untuk tahun ini yang akan didanai oleh dana desa ya. Next slide. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari pagu reguler ya, dana desa itu paling tinggi itu 548 juta ya. 548 juta 60.000 ya, itu di Desa Pucok, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Ini yang paling tertinggi Bapak Ibu ya, yang regulernya. Yang paling rendah itu sebesar 186 juta 941.000 ya. Ini di Desa Panado, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, ya, Provinsi Kalimantan Utara, ya. Nah, ini pagu yang paling rendah, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita lihat interval, ya, atau rentang pagu dana desa ini, ya, tahun ini itu terdapat 25 desa di bawah 200 juta, ya. Jadi 25 desa di bawah 200 juta, ya. Kemudian pagu dana desa di atas 200 juta sampai 250 juta itu ada di 9.315 desa ya. Kemudian 250 juta sampai 300 juta itu ada di 19.386 juta. Kemudian 300 juta sampai 350 itu ada di 14.464 desa ya. Kemudian di rentang 400 sampai 450 juta itu terdapat di 2.299 desa. Kemudian 450 juta sampai 500 juta itu atau terdapat di 3.466 desa.
Kemudian dana desa di atas 500 juta itu ada di 2.666 juta ya. Jadi tidak ada dana desa dari data yang ada, tidak ada dana desa di atas 550 juta ya. Jadi ini hanya di bawah 550 juta lah kira-kira itu ya. Kalau kita lihat pagu secara nasional ini 25 triliun ya. 25 triliun, Bapak Ibu bisa melihat ya jumlah besaran dana desa yang reguler per provinsi ya. Per provinsi. Contoh di Aceh itu sekitar 1,7 1 triliun 781 miliar lebih ya. Kalau di Papua Barat Daya itu 375 miliar lebih ya. Itu Bapak Ibu ya beberapa hal yang dapat kami sampaikan ya, dan mudah-mudahan sudah ada rekap pertanyaan ya dari tim bisa disampaikan ya, dan ya Bapak Ibu ya kami masih menunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, atau kami coba ya. Jawab lewat link atau mau menyapa? Nih. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ke kami ya. Kami akan coba bacakan ya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan ya. Ini terkait dengan BLT ya. Apakah BLT wajib 12 bulan? Mohon penjelasan BLT ya. Apakah semua prioritas wajib dianggarkan ya? Untuk ketahanan pangan apakah wajib dikelola oleh BUMDes ya? Seperti Kemen nomor 3 ya. Ya, tolong ditampilkan slide 2. Tolong tampilkan slide lembar kedua atau lembar ketiga kalau nggak salah tentang fokus penggunaan desa ya, rekapnya itu. Ya. Jadi terkait dengan BLT, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya, BLT itu silahkan tergantung kecukupan uangnya ya, tergantung kecukupan uangnya. Karena dana desa itu sekarang sedikit pagu regulernya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu ya, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, atau ya itu, atau yang tadi ya silahkan yang itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, kemudian mau 12 bulan silahkan, tergantung kecukupan uang Bapak Ibu ya. Kalau uangnya masih ada dana desanya silahkan ya, tapi kalau bisa minimal 3 bulan lah ya, minimal 3 bulan kalau bisa ya, atau 4 bulan, 5 bulan ya, tergantung jumlah uangnya ya. Nah, di monitor kami sampaikan ya, ini ada 8 fokus ya. Jadi 8 fokus ini yang paling wajib itu nomor 5 ya. Ini tentang KDMP. Yang paling wajib ya. Yang paling wajib itu nomor 5 ya. Nah, kemudian selainnya itu ini akan dibiayai dari pagu reguler kira-kira gitu ya. Jadi kalau anggaran dana desanya tadi katakanlah 200, ya ini 200 itulah yang membiayai angka 1, 2, 3, 4, ya, 6, 7, 8, ya. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti men-tagging mana yang paling prioritas, ya. Apakah nomor 1, nomor 2, ya. Kalau nomor 1 masih ada sisa uangnya, silahkan nomor 2, ya. Kalau ada masih uangnya, nomor 3 dan sebagainya. Atau yang paling prioritas yang mana, ya. Silakan saja Bapak Ibu, ya. Jadi yang paling sesuai kebutuhan di tingkat desa,
diputuskan dalam musyawarah desa, ya, kemudian disesuaikan dengan uangnya, ya. Jadi itu Bapak Ibu ya terkait dengan penggunaan dana desa menyesuaikan terhadap pagunya sekarang ini gitu. Jadi kalau pagunya 200 ya menyesuaikan dengan 200 kira-kira gitu ya. Nah, ini konteks dana desanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk ketahanan pangan ya. Nah, kalau ketahanan pangan itu wajib memang dikelola oleh BUMDes ya. Dikelola oleh BUMDes ya. Nah, kalau kebijakan sebelumnya memang ada 3 opsi ya. Pertama BUMDes, kalau tidak ada BUMDes koperasi, tidak ada koperasi TPK ya. Kami ulangi, kalau yang pertama adalah BUMDes, kalau tidak ada BUMDes koperasi, tidak ada BUMDes dan koperasi baru TPK ya. Nah, untuk tahun ini ya tetap ada ya, tetapi persentasenya yang tidak ada. Nah, nanti disesuaikan Bapak Ibu ya, disesuaikan ya. Kalau masih ada uangnya, anggarannya bisa dijadikan penyertaan modal ya, penyertaan modal kepada BUMDes ya. Nah, harapan kita seperti itu supaya apa? Supaya ada jejak dana desa itu terlihat ya. Nah, karena dana desa itu di samping untuk kesejahteraan juga meningkatkan ekonomi ya di tingkat desa ya. Jadi investasi dana desa yang tahun lalu tentang ketahanan pangan itu bisa dilanjutkan Bapak Ibu ya. Contoh umpamanya kalau umpamanya tahun lalu itu 1.000 ekor ya ternak atau ayam petelur ya mungkin ditambahkan modalnya juga ya, ditambahkan modal kalau masih ada dana desa ditambahkan modal untuk BUMDes tersebut. Jadi peningkatan pengembangan ya. Bisa lakukan peningkatan dan pengembangan ya. Kemudian eh, terkait dengan eh, apa bagaimana nantinya ya. Nah, terkait dengan ketahanan pangan ini jadi persentannya memang tidak diatur ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan uangnya ya. Nah, kalau memang sedapat mungkin ya melanjutkan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes tadi ya. Sedapat mungkin dilanjutkan ketahanan pangan oleh BUMDes tahun sebelumnya supaya ada pengembangan ya. Nah, kalau ada pertimbangan lain ya silakan saja gitu ya. Tetapi kalau bisa dilanjutkan ketahanan pangan yang sudah dikelola oleh BUMDes ya. Pertanyaan berikutnya adalah pagu dana desa yang ditetapkan di APBD, apakah seluruh pagu dana desa termasuk untuk pembangunan desa KDMP atau hanya reguler saja untuk kehidupan KDMP? Jadi gini, jadi yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu baru pagu reguler, ya, baru pagu reguler. Nah, sedangkan KDMP itu baru jumlahnya saja. Kalau tadi total total dana desa itu 25 triliun ya, totalnya ya. Dan kalau untuk KDMP secara nasional itu 34 triliun lebih ya. Nah, terkait dengan perubahan atau penetapan APBDes ya. Nah, silakan Bapak Ibu ya eh, menggunakan data yang ada ya, data reguler karena ada memang perhitungannya ya baru dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan baru data reguler ya. Lanjut. Nah, kemudian ada pertanyaan ya mengenai fokus dana desa yaitu untuk KDMP ya. Apakah bisa dana desa untuk melakukan cut and fill lokasi pembangunan gerai KDMP? Nah, ini banyak pertanyaan ya. Jadi perlu kami jelaskan pertama ya sesuai dengan Impres. Jadi Permendes ini mengacu kepada Impres nomor 17 ya. Nah, di dalam impres tersebut dijelaskan atau eksplisitnya adalah untuk pembangunan gerai, gudang, sama perlengkapan. Ya, 3 hal ini. Ya, gerai, gudang, sama kelengkapan.
ya. Nah, kemudian bagaimana dengan lahan ya, penyiapan lahan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saat ini Bapak Ibu ya, saat ini eh, pembangunan KDMP itu ya difokuskan bagi lahan-lahan yang sudah siap bangun ya. Jadi Kementerian Koperasi maupun PT Agrinas, coba dilihat paling bawah, slide paling bawah. Terus, 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 impress, impress. Terus, ini. Jadi Bapak Ibu ya, di impress ini ya, itu maksimal 3 miliar ya. Jadi 3 miliar ya. Nah, kemudian ada tugas kepada Pemda. Coba lihat di bawah. Next slide. Jadi peran pemerintah daerah, gubernur dan bupati, pertama menyediakan lahan siap bangun, ya, dengan luas minimal 1 meter, 1.000 meter, ya, 1.000 meter kuadrat, ya, 1 meter, ya, dapat disesuaikan dengan kondisi daerah atau desa, ya. Kemudian mempercepat penerbitan perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan, ya. Kemudian menyelaraskan program ini ke daerah ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah atau APBD, ya. Kemudian melakukan pembinaan pengawasan dan melaporkan dukungan Pemda kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi. Ya, jadi ini mandat impresnya Bapak Ibu, ya. Jadi terhadap pertanyaan tadi, ya, eh, informasi yang kami dapatkan bahwa Kementerian Koperasi dan PT Agrinas, ya, itu eh, akan membangun terlebih dahulu bagi lahan-lahan yang siap, ya, yang siap. Kemudian bagi lahan-lahan yang kurang dari 10 meter, nah ini akan dibahas lagi atau disesuaikan dengan kondisi lapangan nantinya ya oleh Kemenkom maupun PT Agrinas, apakah nanti KDMP-nya bertingkat atau seperti apa gitu. Nah, terkait dengan lahan yang belum ada, ini juga akan dicarikan kebijakannya ya. Tetapi kalau nggak salah, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan kebijakan terhadap lahan, bangunan maupun fungsi lahan ya. Nah, kemudian terhadap cut and fill tadi ya. Nah, ini ya, kami menyarankan kalau bisa di luar dana desa ya. Karena kami beberapa informasi ini biayanya tidak sedikit. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dana desanya itu tinggal 200 juta ya. Kalau 200 juta dana desanya ya, kalau umpamanya cut and fill-nya itu memakan biaya sampai ratusan, ya kan? Nah, itu ini untuk kebutuhan yang lain seperti apa gitu kan? Nah, nanti tidak ada lagi bayar insentif kader ya, posyandu ya, untuk layanan kesehatan, pendidikan ya. Itu nanti tidak ada anggaran lagi ya. Maupun kebutuhan lainnya untuk stunting ya, TBC maupun pemeliharaan infrastruktur dan lain-lainnya ya. Nah, itu tidak ada biaya lagi. Jadi kami menyarankan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan swadaya ya atau swakelola di tingkat masyarakat. Kemudian juga bisa dari sumber dana lainnya, dari APBD di luar dari dana desa, atau dukungan dari APBD baik provinsi maupun kabupaten atau sumber lain yang sah ya. Nah, lanjut, ada pertanyaan juga ya. Untuk dukungan pembangunan kantor desa maksimal 25 juta, apakah tetap merujuk Permendes 7? Oh ya, kami sudah jelaskan tadi ya bahwa ini akan mengacu ke Permendes yang baru ya. Jadi pembangunan kantor balai desa untuk rehab ya, ini mengacu ke regulasi yang sekarang.
Permendas 7 akan kita revisi ya karena ada perubahan-perubahan kebijakan yang akan diakomodir di Permendas 7 ya tentang rincian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kami sampaikan Permendas 7 kita akan revisi juga tahun ini ya. Kemudian juga ketentuan yang mengacu tentang rehab kantor desa mengacu kepada yang terbaru ya. Besarnya 25 juta ya. Itu beberapa pertanyaan, masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, Hadir. oh ya ini masih ada nih. Apakah honor TPK bisa dianggarkan dalam RAB kegiatan dana desa? Ya. Dana desa itu ya tidak dapat digunakan oleh aparatur ya aparatur. Jadi kalau non aparatur ya seperti TPK bisa digunakan ya. Nah bisa digunakan, tapi lihat terkait dengan konteksnya ya, tim pengelola kegiatannya seperti apa. Nah kalau umpamanya TPK-nya untuk ketahanan pangan ya, kalau bisa nanti hasil dari ketahanan pangan itu bisa membantu ya, membantu TPK kira-kira itu dan juga untuk BUMDesnya ya. Hadir, apakah mau pertanyaan Ya. interaksi dari Zoom? Kalau tidak ada lagi di chatting pertanyaan-pertanyaan, Mungkin ada yang ya, dipersilakan. apa? Masih ada tim? Kalau tidak ada lagi kita lanjutkan mungkin 1-2 pertanyaan dari Zoom meeting ya. Kami persilakan. Silakan Pak. Coba di unmute. Ada kepala desa? Saya Pak. Iya, dari mana Pak? Ya, saya Ahmad Effendi Pak, Kepala Desa Sungai Intan, Kecamatan Timbilan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Pak. Apa? Kepala Dinas Kadis PMD. Bisa diulang Pak? Agak pecah-pecah suaranya. Izin Pak, saya dari Riau Pak. Dari Riau. Ya. Dari Indragiri Hilir. Kepala desa Pak? Iya Pak. Iya, silakan. Ya, Pak. Pertama ini Pak, terkait dengan penggunaan dana desa untuk LKD Pak, lembaga desa seperti RT RW. Ini karena kami kan kekurangan dana kabupaten Pak. Jadi tahun sebelumnya itu ada pengurangan tersebut untuk honor atau insentif RT RW gitu. Nah kira-kira apakah masih boleh digunakan dalam ini dalam penggunaan dana tahun 2026 ini. Kemudian juga untuk kader pesandu Pak. Terus ini Pak, terakhir pertanyaan kami terkait dengan KDMP Pak. Kewenangan kami sebagai kepala desa ini kan pembangunan kan melalui Agrinas, kemudian diawasi oleh TNI ya. Jadi kami sebagai Kades ini sebagai apa Pak di pembangunan gerai KDMP ini? Apakah ada kewenangan kami untuk pengawasan atau seperti apa pelaporan Pak? Karena kami butuh juga kejelasan. Memang untuk lahan kan kami yang menyiapkan gitu kan. Cuma terkait pembangunan seperti apa Pak gitu kan? Jangan sampai nanti kami dibangun di desa, kami sebagai Kades tidak ada kewenangan untuk pelaksanaan di sana gitu Pak, atau apakah pengawasan. Sehingga nanti kalau ada terjadi apa-apa, tentu kami masyarakat ada laporan jadinya Pak. Jadi mohon ini
petunjuk lah untuk kami kepala desa se-Indonesia seperti apa mekanisme kami, teknis kami untuk terkait dengan pembangunan gerai ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kami coba jawab ya Pak ya. Jadi nanti KDMP itu ya KDMP itu dibangun akan dibangun atau dibangun ya. Jadi dibangun oleh PT Agrinas ya. Jadi PT Agrinas akan membangun setelah berkontrak dengan Kemenkop ya. Jadi kontraknya itu antara Kemenkop dengan PT Agrinas ya. Nah, nanti itu akan dibangun oleh PT Agrinas sesuai dengan lahan, spesifikasi dan sebagainya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya. Kemudian eh, nanti itu akan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan kepada pihak-pihak tersebut apabila sudah diaudit ya terlebih dahulu oleh BPKP ya BPKP atau APIP kira-kira itu. Jadi konsepnya ya kebijakannya nantinya itu setelah diaudit oleh BPKP atau APIP ya. Nah, nanti ya kepala desa atau pemerintah desa akan menerima aset setelah diaudit gitu loh. Jadi Pak Kades maupun pemerintah desa atau masyarakat akan menerima fisik bangunan ya setelah diaudit dan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi Pak Kades tidak perlu repot lagi, pusing lagi ya mengawasi atau seperti apa ya. Nah, nanti kelihatannya Pak Kades akan terima bersih aja ya atau KDMP terima bersih fisiknya ya dan nanti peran kepala desa adalah memastikan karena fungsi kepala desa itu adalah pengawas ya secara ex officio terhadap KDMP. Nah, karena di dalam KDMP itu kan ada tanda kutip ya investasi dana desa ya atau menggunakan dana desa sebesar 3 miliar sesuai impres tadi gitu ya. Nah, di dalam impres itu juga ada tercantum 20% imbal jasa. Imbal jasa kepada pemerintah desa ya yang akan digunakan untuk pembangunan desa. Jadi nanti akan masuk ya 20% dari sisa hasil usaha per tahun ya kepada pemerintah desa ya. Nah, ini yang akan dipastikan Pak. Jadi jangan sampai tidak menghasilkan koperasinya gitu. Jadi ini harus betul-betul kita dukung juga supaya nanti ada mengalir keuntungan ke pemerintah desa ya. Jadi pertanyaan berikutnya kalau umpamanya tahun ini belum tersedia eh, lahan ya atau belum terbangun ya. Jadi targetnya gini Pak, KDMP itu akan dibangun ya tahun ini juga gitu. Jadi bertahap. Pertama klasifikasinya tadi ya bagi lahan-lahan yang sudah siap untuk dibangun. Nah, itu akan dibangun ya. Nah, kemudian nanti lahan berikutnya ya. Ya, itu akan dikomunikasikan lagi ya mana yang siap ya tahap berikutnya ya maupun penyiapan lahan ya bangunan ya. Nah ini ada beberapa yang sudah dikeluarkan regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri kalau nggak salah terkait dengan eh, bangunan maupun penggunaan lahan yang sudah ada ya. Mungkin itu Pak terkait dengan KDMP ya maupun penggunaan dana desanya ya. Jadi Bapak Ibu nanti kepala desa tidak perlu eh, pusing ya. Tinggal Ya, nanti Pak. pastikan ya bangunannya ya sesuai dengan spek maupun sesuai atau yang sudah diaudit oleh BPKP maupun apa APIP ya. Boleh boleh BPKP oleh audit nanti tergantung ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur di Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koperasi ya.
Mungkin itu Pak ya terkait dengan KDMP. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terkait dengan penggunaan insentif, ya pertama insentif itu digunakan bagi eh, program ya kader bagi kader yang menjalankan program ya contoh umpamanya posyandu ya kader TBC ya pendidikan PAUD ya dan lain sebagainya ya. Nah terkait dengan insentif ya yang lain kalau dia terkait dengan kepemerintahan ya itu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, eh, terkait dengan kader RT, RW ya. Nah, saya nggak tahu ini bagian kepemerintahan atau bukan nih ya. Nanti kami coba komunikasikan ya dengan Kemdagri ya. Apakah ini jalur kepemerintahan atau bukan gitu ya. Kalau itu jalur kepemerintahan tentu diatur dengan ketentuan peraturan perundangan baik melalui APBN maupun APBD ya. Kalau memang itu diatur di APBD berarti tidak boleh double ya. Nah, cara kami coba karena ini memang pertanyaan klasik dari dulu ya, apakah ini bagian dari kepemerintahan atau bukan ya. Kami nanti coba koordinasikan lagi dengan Kemdagri ya. Silakan aja Pak. Masih ada dari link catat. Kalau masih ada ya silakan Kepala Desa atau BPD Dari Pemda. atau TPP. Mohon izin Pak, kami dari Sekdes Dondong Cilacap. Kemarin kami menanyakan lewat WhatsApp Pak terkait dengan larangan terkait dengan honor untuk kepala desa dan perangkat desa, BPD dan seterusnya. Cuma ingin konfirmasi saja terkait dengan honor untuk penyusunan seperti RKPDes dan untuk penyusunan RPCMDes di situ kan ada keterlibatan dari pemerintah yaitu dari perangkat desa. Apakah itu boleh untuk honor insentif honor untuk pembiayaan penyusunan RKPDes begitu Pak. Mohon petunjuk. Ya, selama ini gimana Pak? Penyusunan RKP desa maupun itu. Ini bagian kepemerintahan atau bukan? Kami Eh, coba setelah Pak ya, apakah ini masuk ya, masuk dalam hal kepemerintahan atau bukan ya? Karena nanti kalau semua dana desa kan gini, kitohnya itu ya, dana Iya, desanya untuk pembangunan dan pemberdayaan ya, bidang iya, siap. pembangunan pemberdayaan gitu. Nah, kalau kalau ini bagian dari kinerja kepemerintahan desa ya tentu ini bisa di cover dari APBD selainnya ya. Oke, siap, siap. Ya atau dukungan dari APBD ya atau sumber dana lainnya dari APBD di luar dana desa. Saya kira itu Pak. Oke, Ya Pak. oke, terima kasih Pak.
Pandai deh pertanyaan. Iya. Tanyakan lagi. Dari Sukoratus Sungai. Bantu ikat. Keluar lagi. Ini dari Sumedang, silakan mute. Coba catat ya. Jadi ambil itu. Oh, Pak. Pak. Jadi kadang tadi suaraan. Terima Halo? kasih, Pak. Tes? Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mas tadi deh, Pak. Selamat siang, Pak. Ambil aja, Pak. Ya, silakan. Dipersilakan aja. Silakan, Pak. Ya, silakan Pak. Selamat siang. Dari Desa Tambirjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, Pak. Langsung saja mengenai 8 fokus penggunaan dana desa tadi yang sudah dipaparkan tadi, dari Grobogan sudah menerima sebelum 31 Desember kemarin. Itu misalnya gini, Pak, apakah 8 fokus kegiatan itu harus dilaksanakan semua atau bisa salah satu atau berapa saja sesuai dengan keadaan keuangan yang diterima di masing-masing desa. Yang kedua, eh, apakah proses pencairannya nanti, karena di Kabupaten Grobogan sudah penetapan APBD itu tanggal 31 Desember tahun 2025, sudah menggunakan kisi-kisi sesuai Permendes tadi, apakah pencairannya juga ada petunjuk lebih lanjut atau seperti tahun-tahun kemarin? Itu saja, terima kasih. Iya, kami sudah jelaskan tadi ya terkait dengan penggunaan dana desa itu bahwa eh, ini tergantung dengan kecukupan uangnya ya. Jadi 8 pokok kalau KDMP itu sudah jelas ya, sudah jelas peruntukannya ya. Kemudian yang lainnya itu menyesuaikan aja Pak, ya menyesuaikan terkait dengan kebutuhan ya. Nanti dimusyawarahkan ya di tingkat desa seperti apa ya kebutuhannya itu umpamanya ya kalau pagunan desa Bapak itu berapa umpamanya 300 atau 500 ya. Nah, dari 300 atau katakanlah eh, teknis apa? Khusus bencana apakah ada juga? Nah, kalau umpamanya dana desanya itu 300 ya, tentu Bapak menyesuaikan nih yang paling prioritas apa ya. Nanti dimusyawarahkan aja penggunaan 300 itu apa ya. Nah, apakah BLT yang paling utama untuk miskin ekstrim ya. Kemudian juga eh, kemudian kalau umpamanya mau dilanjutkan ketahanan pangan, uangnya masih ada kira-kira gitu ya. Nah, nanti Bapak lanjutkan tuh untuk ketahanan pangan ya. Atau eh, masih ada uangnya. Apakah ketahanan iklim ya atau desa digital ya atau layanan sosial layanan dasar ya. Jadi menyesuaikan aja Pak ya, menyesuaikan dengan uang yang ada ya. Jadi Itu tidak berarti tidak harus semua gitu ya. Kalau semua kan tidak ya, cukup benar. uangnya, ya kan? Tinggal Juga uangnya tadi tinggal Pak, dikit. Ya, jadi nanti menyesuaikan aja Pak, tinggal berapa uangnya ya. Saya kira itu Pak ya. Makasih. Nanti di tagging, coba ditampilkan yang tadi. Jadi 8 itu hanya satu atau dua silakan aja. Nanti di pengajuan penggunaan uangnya ya tinggal di tagging aja ya. Satu atau dua atau berapa gitu tergantung kebutuhan atau sisa uangnya atau ketercapaian uangnya ya.
kemudian soal ini Ya Pak. Proses pencarian. proses pencairan ya, apakah sudah ada petunjuk teknisnya yang nomor 5 ya. Eh, nanti itu bisa mengacu kepada peraturan perundang-undang yang berlaku ya, yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya, kemudian Kementerian Koperasi ya terkait dengan KDMP maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada nanti beberapa pengaturan baik yang sudah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan gitu ya. Termasuk juga nanti soal imbal jasa 20% tadi gitu ya. 20% tadi dari KDMP ke pemerintah desa untuk APBDes ya. Nah, itu nanti kami akan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri ya, bagaimana pengaturannya ya, mekanismenya, dan itu nanti akan kami koordinasikan juga dengan Kementerian Koperasi ya. Karena ada 3 pihak nanti kelihatannya, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi maupun Kementerian Dalam Negeri ya, karena masuk ke APBDes ya. Nah, penggunaan dana desa, nah itu oleh Kementerian Desa, tetapi substansi soal koperasi itu Kementerian Koperasi ya. Siskeudes karena masuk nanti ke APBDes. Nah, ini kami nanti akan koordinasikan Pak lebih lanjut terkait dengan KDMP maupun sisa hasil usaha yang akan disalurkan dari KDMP ke koperasi ya. Ke desa ya, dari koperasi ke desa ya. Mungkin itu kalau ada pertanyaan berbeda lagi. Kalau sama pertanyaannya, Di satu terakhir. satu lagi. Terakhir. Apa mau saja? Mau persilakan apa nggak usah? Mau di close atau mau? Gimana Pak Dit? Saya kira itu Bapak Ibu ya. Pertanyaannya kami lihat hampir sama ya di chatnya ya. Kurang lebih ya, atau sudah banyak kami jelaskan tentang KDMP ya, kemudian juga penggunaan dana desa ya. Jadi nanti Bapak Ibu poin pentingnya ya, penggunaan dana desa yang reguler silahkan dimusyawarahkan ya sesuai dengan kebutuhan desa ya, bisa di tagging ya 1 atau 2 ya atau 3 tergantung uangnya ya, tergantung uangnya dari dana desa ya. Nah, tentu berbasis musyawarah desa, mekanismenya musyawarah desa ya. Nah, kemudian terkait dengan KDMP, kami sudah jelaskan tadi ya, soal aset nanti Bapak Ibu terima begitu sudah diaudit oleh BPKP maupun APIP ya, baru nanti diserahkan ke KDMP di desa, pengurus desa maupun desa ya, dan itu menjadi aset desa karena menggunakan dana desa ya. Nah, kemudian terhadap penggunaan lahan, nah, lahan yang ada sekarang yang disediakan oleh desa tentu akan dibangun oleh PT Agrinas sesuai dengan kesiapan lahan ya, kesiapan lahan. Nah, lahan-lahan yang lain bisa mengacu kebijakan kepada ketentuan peraturan yang berlaku yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah atau kementerian terkait ya. Bisa dari Kementerian Dalam Negeri ya, yang mengatur soal peran pemerintah daerah, penyiapan lahan, bangunan dan lain sebagainya ya. Dan nanti pembangunan KDMP ini akan bertahap ya, lahan yang siap ya, maupun lahan yang akan disiapkan ya. Dan kalau nggak salah kebijakannya mudah-mudahan tahun ini semua akan dibangun ya. Dan nanti dukungan dana desa itu kurang lebih 5 sampai 6 tahun ya. Dan dana desa akan diambil sebanyak 3 miliar ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena termasuk juga bunga kelihatannya ya, bunga terhadap bunga pinjaman ya, atau bunga dari bank terhadap
pembangunan KDMP ya. Jadi impresnya sih 3 miliar ya. 3 miliar ya. Nah, itu Bapak Ibu ya beberapa hal yang dapat kami sampaikan terhadap penggunaan dana desa ya. Mudah-mudahan dana desa ya dapat dikawal, digunakan semaksimal mungkin ya. Dan kita berharap ya tahun ini juga ya akan tercipta pembangunan atau pemanfaatan dana desa, baik pembangunan dan pemberdayaan maupun melalui KDMP, ya itu bisa terlaksana dengan baik ya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, ya ini ada pantun lagi dari tim kami, ya, dan saya akan bacakan pantunnya. Pergi ke desa membawa amanah. Cakep. Langkah disusun penuh perhitungan. Cakep. Peraturan menteri menjadi penunjuk arah. Dana desa dikelola demi pembangunan yang berkelanjutan. Cakep. Datang ke balai desa bersama warga. Mendengar arahan penuh perhatian. Cakep. Peraturan Menteri Desa tentang fokus penggunaan dana desa disosialisasikan agar tepat penggunaan dan tepat sasaran. Cakep. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Dan Bapak Ibu bisa menyampaikan nanti ya beberapa hal di luar ini. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di kontak person kami ya. Bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan apabila belum terjawab. Tetapi secara garis besar pengalaman beberapa waktu ini banyak pertanyaan hal yang sama ditanyakan oleh Bapak Ibu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang berkenan mohon dimaafkan. Demikian atas nama pimpinan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu ya untuk mendengar maupun menyimak ya regulasi tentang pemanfaatan dana desa ya sehingga dapat menjadi acuan ya ketentuan yang dapat digunakan oleh kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka berakhirlah sudah perjumpaan kita pada acara sosialisasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 16 tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2026. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat desa, bangsa, dan negara tercinta. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam Dana Desa.